Cara ini memang aneh, tapi sebelum kita membahasnya, ada 3 hal yang harus kita ketahui dahulu. Satu, saya membuat konten ini berdasarkan pengalaman pribadi beberapa tahun yang lalu. Jadi konten ini saya buat bukan untuk bukan dari mencontek konten orang lain, bukan pula dari hasil semedi di atas gunung atau bertapa di dalam gua. Bukan itu. Juga bukan hasil dari dikasih tahu orang, tidak. Tapi benar-benar pengalaman pribadi saya dengan sesuatu. Ya, nanti jika konten ini banyak yang meminatinya dan bermanfaat bagi Anda, akan saya jelaskan tentang sesuatu itu. Hal kedua, konten ini saya buat karena saya melihat banyak sekali yang mengeluh tentang ekonomi, kemerosotan ekonomi lah, swasta maupun pengusaha. Tentunya bukan pejabat atau aparatur negara ya. Jadi gak ada salahnya saya berbagi supaya mereka yang terpuruk soal ekonomi cepat lolos dari masalah ekonomi alias keuangan. Hal ketiga, konten ini saya buat tidak bertujuan menyinggung satu agama pun atau kepercayaan apapun. Ya, malah mempertegas tentang keberadaan Tuhan setegas-tegasnya. Jadi konten ini jika tidak bermanfaat atau tidak mengenakan bagi yang mendengarnya, harap ganti channel lah. Sekian, itu 3 ulasan dari saya sebelum kita memasuki pembahasannya. Oh ya, konten saya sebelumnya, maksud saya sebenarnya pengamat perilaku hewan. Jadi konten-konten saya sebelumnya menerangkan tentang hewan. Saya tulis konten ini ya karena tadi saya melihat bahwa banyak orang yang terpuruk masalah ekonomi. Oke, stop sampai di sini ya. Langsung kita masuk pembahasannya. Ini yang harus lebih diketahui duluan. Tuhan menciptakan rezeki, tapi Tuhan tidak pernah menciptakan uang. Saya jelaskan soal rezeki dulu. Rezeki menurut pandangan saya itu diciptakan bersamaan dengan Tuhan menciptakan manusia. Sifatnya tidak kasat mata. Jadi rezeki itu tidak kasat mata. Yang menciptakan tidak kasat mata. Tuhan dalam hal ini menurut kepercayaan saya. Jadi begini, di zaman Adam dan Hawa, makanan manusia berupa buah-buahan, hewan atau yang lainnya lah, menurut perkiraan saya. Jadi jika Adam rezekinya baik, dia berjalan beberapa langkah menemukan buah yang manis. Jika enggak rezekinya kurang, menemukan buah yang kurang manis. Itu definisi rezeki saat itu. Seiring dengan perjalanan waktu, rezeki idem ya, sama dengan uang itu sendiri. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan uang. Uang tidak urusannya Tuhan. Jadi jangan khawatir. Rezeki diciptakan Tuhan untuk seluruh umat manusia. Tak peduli Anda tidak mengenal Tuhan, contohnya orang kafir atau gimana lah. Pokoknya rezeki itu diciptakan hampir sama dengan matahari.
Nggak peduli Anda orang kafir, Anda dapat sinar matahari. Nggak peduli Anda menghujat Tuhan, Anda dapat sinar matahari. Rezeki pun juga demikian. Jadi dari sinilah sangat adilnya Tuhan menciptakan rezeki untuk seluruh umat manusia. Tidak peduli Anda laki, perempuan, atau status Anda apa. Kalaupun orang cacat misalnya, itu Tuhan punya caranya sendiri. Bayi misalnya yang nggak mengerti soal uang, dengan menangis saja orang tuanya sudah bingung memberikan susu atau gimana lah. Itulah definisi rezeki. Jadi cara ini memang aneh. Cara ini nanti saya jelaskan secara detail. Cara ini memang aneh karena sifat rezeki sendiri aneh. Jadi paham ya sampai di sini saudara ya. Soal uang sekarang. Saya bahas soal uang. Uang adalah ciptaan manusia yang bisa di riset lah, maksudnya bisa direncanakan. Misalnya orang kerja pasti dapat uang, jadi nggak ada sentuhan rezeki di situ. Mereka keluar keringat, mereka dapat uang. Atau berjualan. Jualan namanya misalnya beli tahu Rp1.000 dijual Rp1.500, ya untung 500. Itu ada matematikanya, ada logikanya. Karena sifatnya real, nyata. Soal uang itu tadi. Tapi kalau soal rezeki itu nggak real, jadi nggak nyata. Jadi di saat seperti ini orang yang dibutuhkan adalah rezeki, dan rezeki ujung-ujungnya adalah tarikan-tarikan yang tak kasat mata sehingga mendapatkan uang. Oke, mengenai rezeki dan uang sudah saya jelaskan. Sekarang mengenai memasuki fase berikutnya, mengenai cara untuk mendapatkan rezeki yang ujung-ujungnya uang. Sampai di sini paham ya? Ini fase berikutnya, ini memasuki fase berikutnya, soal tarikan yang bisa mendatangkan rezeki. Ini begini saudara, inilah elemen putus asa, elemen yang harus Anda pahami betul-betul. Masukkan semuanya itu dalam hati secara sungguh-sungguh. Ya, Tuhan membagikan rezeki melalui pembagi rezeki. Entah itu apa, malaikat atau apa sajalah, yang jelas mereka berelemen tidak kasat mata. Jadi sifatnya rezeki adalah tidak kasat mata. Jadi jika Anda dapat memadukan kesemuanya ini di dalam hati, Anda akan mengeluarkan sinyal yang kurang lebihnya butuh pertolongan. Seperti itulah. Untuk menguatkan apa yang saya tulis ini supaya Anda lebih percaya, saya yakin dalam kehidupan Anda pernah mengalami hal seperti ini. Ketika tidak ada seorang pun, seolah-olah yang tidak menolong, Anda putus asa lah. Tiba-tiba datang seseorang teman atau saudara yang mengajak kerja atau apalah. Atau juga gimana ya, Anda, atau juga begini, ada contoh yang sangat krusial mestinya. Ketika Anda sedang butuh-butuhnya sesuatu. Rezeki, maksud saya rezeki itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Jadi ketika Anda menginginkan sesuatu, tiba-tiba ada Dewi Fortuna lah, sebangsa itulah, yang datang menghampiri. Misalnya tiba-tiba ada saudara yang menolong, ayo nggak ikut kerja atau gimana lah. Nah itu, tarikan-tarikan seperti itu saya yakin Anda pernah mengalaminya. Jadi kalaupun Anda tidak pernah mengalaminya, saya pastikan Anda berbohong. Jadi seperti juga mengenai penguatan kedua lah, supaya Anda lebih percaya. Ketika Anda lagi butuh-butuhnya palu misalnya, untuk membetulkan sesuatu
Padahal itu di rumah Anda sendiri. Anda cari palu ke sana kemari tidak ketemu. Tapi ketika tidak butuh palu bisa ketemu. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika rezeki kita cari, rezeki semakin menjauh. Ada benarnya omongan orang zaman dahulu bahwa tidak lari gunung dikejar. Ketika rezeki dikejar, pastinya semakin menjauh. Jadi dari sini dapat kita telaah ya, bahwa rezeki adalah pintu masuk untuk mendapatkan uang. Tapi uang dalam arti bukan uang dalam arti real. Real itu adalah hasil kerja, bukan. Jadi saudaraku, elemen buatlah dirimu sesusah mungkin, buatlah sehampa mungkin, buatlah dirimu setakut seolah tidak bisa punya uang, buatlah dirimu sepesimis mungkin seolah nggak bisa gitu, buatlah dirimu seolah putus asa, tapi jangan pernah Anda pasrah, sebab ini bertolak belakang dengan pasrah. Ketika Anda pasrah, rezeki malah menjauh. Ketika Anda berharap, rezeki menjauh. Itulah rezeki dalam arti sesungguhnya. Coba praktekkan 1 atau 2 hari. Jika Anda bersungguh-sungguh, duduklah, renungkan. Tidak butuh waktu lama, setengah jam, 1 jam. Pokoknya Anda harus betul-betul seolah-olah mengalami kemerosotan yang luar biasa, sehingga tubuh Anda mengeluarkan sinyal butuh pertolongan. Tuhan Maha Adil, Maha Penolong. Dari situlah Tuhan menolong manusia ketika membutuhkan, betul-betul membutuhkan. Betul-betul sinyal itu ada. Tapi Tuhan membagikannya lewat pembagi rezeki. Bisa lewat malaikat, lewat roh, atau teman Anda, saudara Anda. Terserah, itu bukan urusan kita. Yang jelas rezeki akan datang ketika Anda mempadukan elemen putus asa ini. Jadi ingat ya, bertolak belakang dengan elemen pasrah. Jangan pernah pasrah. Tidak seperti itu. Lebih baiknya lagi jika tiba-tiba ada orang yang mencaci maki Anda, misalnya Anda hutang tidak membayar, mencaci maki Anda di depan orang banyak. Jangan melawan. Resapilah cara ia mencaci maki itu, masukkan di dalam hati. Berontak apa, jengkel, tapi jangan melawan. Itu lebih cepat Anda menemukan titik terendah. Kalau titik terendah sudah ketemu, Anda akan bangkit. Ingat, rezeki dari 4 penjuru mata angin tidak pernah habis-habisnya. Sebab rezeki diciptakan bersamaan dengan Tuhan menciptakan manusia. Seperti penjelasan saya yang di depan tadi. Jadi sampai di sini paham ya, agak rumit saya menjelaskan. Dan cara ini memang aneh sekali. Sama anehnya ketika Anda mencari palu di saat mencari sesuatu lah di saat Anda perlu. Kayaknya malah hilang. Padahal itu di rumah Anda sendiri. Ketika Anda tidak seberapa perlu, barang yang Anda cari seringkali terlihat. Itulah rezeki memang betul-betul tidak kasat mata. Jadi sampai di sini paham ya. Nanti ini setelah itu saya lanjutkan dengan cara untuk mengunci misalnya Anda sudah dapat pemasukan income Anda itu biasanya seiring dengan godaan yang datang. Saya pertegas, Anda harus menguncinya dengan berusaha keras. Maaf, ini mungkin banyak yang pro dan kontra ya. Anda harus berusaha menggunakan elemen negative thinking. Silakan dunia barat mengatakan orang harus positive thinking. Tapi dunia barat malah besar-besaran menggunakan negative thinking. Jadi Anda kalau sudah dapat penghasilan pemasukan, Anda harus membuat negative thinking sebanyak mungkin. Saya kasih contoh. Kalau dunia barat
suka dengan positive thinking. Kenapa? Pasar swalayan di sana masih dipasang satpam, masih dipasang CCTV. Bukankah CCTV itu mencurigai orang? Bukankah curiga itu adalah negative thinking? Di dunia barat kan ada mobil, semua mobil dipasang kunci. Kenapa pintunya dipasang kunci? Kenapa mereka curiga orang yang lewat mau mencuri? Itulah negative thinking. Sedia payung sebelum hujan. Orang yang negative thinking selamat duluan. Contoh, orang menanam padi, hama belum datang, mereka sudah menyemprot obat anti hama. Mereka sedia payung sebelum hujan. Itu adalah salah satu sebab berdasarkan pengalaman saya, ketika rezeki itu datang dan ujung-ujungnya uang, bersamaan dengan biasanya ada godaan kecil-kecilan. Nah, setelah godaan kecil-kecilan bisa kita atasi, kita langsung tidak ada godaan. Rezeki memang aneh, saudara. Cara ini memang aneh sekali juga. Jadi Anda harus betul-betul memahami apa yang saya bicarakan sungguh-sungguh. Jika Anda tidak bukan berminat ya, jika Anda tidak nyaman dengan apa yang saya komentarkan ini, ya Anda bisa matikan handphone atau ganti channel. Sebab ini menyangkut nasib Anda. Makanya saya harus bicara secara hati-hati. Jadi saya pertegas lagi, rezeki tidak ada urusannya dengan agama ataupun apapun. Banyak orang yang menghujat Tuhan masih dapat rezeki. Ya, banyak orang yang minta Tuhan untuk mendapatkan rezeki, ternyata tidak dapat rezeki sampai tua dan matinya. Begitu kurang lebihnya. Karena apa? Karena Tuhan memang betul-betul sangat sekali, bukan jujur ya, adil. Makanya semua orang walaupun sembahyang beragama atau tidak beragama tetap mendapatkan rezeki. Itulah kuasa Tuhan yang luar biasa, saudara. Sampai di sini paham ya, saudara ya? Jadi jelas, saudara ya, saya ulangi sekali lagi, jangan pernah berkecil hati. Gak peduli posisi Anda siapa, agama Anda apa, umur Anda berapa, jenis kelamin Anda apa, semuanya pasti menerima rezeki. Asal sinyal tubuh Anda mengeluarkan dimensi butuh pertolongan, sehingga sang pembagi rezeki membagikan rezeki kepada Anda. Bagi siapa yang kurang percaya atau tidak percaya, jangan lakukan seperti penjelasan saya. Sekian, terima kasih.